Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 3 orang. Pertama atas nama Gita Aprianti, kedua Hanifatul Mila, dan ketiga Ratih. Nah, pembuatan video ini merupakan perwujudan dari tugas mata kuliah manajemen kelas yang dimana dengan judul yakni proses manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Akramunisa SSMPDI. Adapun materi yang pertama yakni perencanaan dalam proses manajemen kelas. Jadi perencanaan itu adalah langkah awal sebelum melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jadi, prosedur perencanaan pengelolaan kelas itu adalah langkah awal untuk mencapai kesuksesan dalam setiap kegiatan yang ditentukan oleh perencanaan atau persiapan yang matang. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga selalu penuh dengan perencanaan, akan tetapi tidak disadari bahwa kita telah melakukan perencanaan. Sebagai contoh, besok kita mau kemana, akan mengerjakan apa, dan bagaimana caranya. Nah, itu adalah suatu pertanyaan untuk perencanaan. Adapun beberapa prosedur perencanaan kelas, yang pertama yakni menetapkan tujuan dan aktivitas. Jadi, menetapkan secara pasti apa yang akan diharapkan tercapai untuk membentuk perilaku peserta didik dari serangkaian pertemuan pembelajaran dan aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan agar terjadi proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Nah, pada tahap ini, guru harus mulai memikirkan untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, termasuk merencanakan aktivitas agar peserta didik itu mudah berinteraksi dengan materi pembelajaran, sumber belajar, dan sumber referensi lainnya. Yang kedua, yakni merencanakan peraturan kelas. Nah, yang dimaksud merencanakan peraturan kelas yaitu merencanakan peraturan. Nah, peraturan yang akan diberlakukan di kelas baik secara permanen dan peraturan yang berlaku pada pertemuan tertentu sesuai aktivitas pembelajaran yang dikelola. Nah, peraturan itu perlu dirumuskan dalam rumusan yang spesifik dan dapat dipahami oleh setiap peserta didik. Dan yang ketiga yakni menentukan konsekuensi perilaku. Jadi, merencanakan konsekuensi yang tepat dan logis sesuai perilaku peserta didik yang muncul. Konsekuensi yang dimaksudkan adalah konsekuensi positif atau reinforcement yang harus diberikan kepada peserta didik yang berperilaku positif. Nah, sedangkan untuk perilaku negatif atau yang tidak diharapkan juga perlu direncanakan konsekuensi atau sanksinya. Tetapi sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik dan tidak bersifat sarkasmes. Nah, dalam hal ini memberikan reinforcement terhadap kelompok peserta didik, space dinding untuk memajang hasil karya peserta didik, space untuk guru yang mudah mengontrol peserta didik, dan organisasi tempat duduk peserta didik yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Yang keempat, yakni merencanakan tata ruang kelas. Jadi, merencanakan perubahan tata ruang kelas secara periodik. Guru itu perlu merencanakan tata letak peralatan di kelas, space untuk kerja kelompok peserta didik, space dinding untuk memajang hasil karya peserta didik, dan hal yang perlu diingat bahwa tata ruang kelas tidak monoton sepanjang tahun, tetapi selalu direncanakan untuk dilakukan perubahan. Dan yang terakhir atau yang kelima yakni menyusun alternatif penanganan penyimpangan. Jadi, merencanakan alternatif penanganan penyimpangan perilaku peserta didik yang bersifat individual maupun kelompok yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, itulah tadi beberapa prosedur perencanaan kelas yang harus ditetapkan atau yang harus diterapkan oleh seorang pendidik dalam mengajar. Bagian B, pengorganisasian dalam proses manajemen kelas. Jadi, pengorganisasian kelas itu berkaitan dengan pengaturan sumber daya yang akan digunakan, baik berupa pengaturan manusia ataupun pengaturan fasilitas. Jadi, guru mengatur tata letak meja, kursi, papan tulis, serta media pembelajaran sehingga mendukung suasana belajar yang kondusif. Terus yang kedua yakni pengaturan manusia ya. Pengaturan manusia
dilakukan dengan cara membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar, dengan kemampuan yang bervariasi, dan menentukan tugas masing-masing peserta didik atau kelompok belajar agar mereka memiliki tanggung jawab masing-masing, yakni guru itu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas hal tertentu. Contohnya seperti ada yang bertanggung jawab di ketua kelas, bendahara, petugas piket, kelompok diskusi, dan lain-lain. Itu salah itu merupakan pengorganisasian dalam proses manajemen kelas. Perencanaan, kemudian pengorganisasian, maka kita tiba di proses pelaksanaannya. Jadi, teman-teman, pelaksanaan itu merupakan penerapan rencana pengelolaan kelas oleh guru. Nah, faktor utama yang menyebabkan keberhasilan dalam pelaksanaan kelas itu adalah komitmen dan kesadaran diri dari seorang guru. Jadi, seorang guru itu harus berkomitmen dalam melakukan pelaksanaan kelas dan juga kesadaran dirinya bahwa ini adalah tanggung jawabnya, maka ia harus konsisten dan istiqomah dalam melakukan pembelajaran di kelas gitu. Nah, dengan adanya komitmen, tujuannya itu adalah untuk komitmen dan kesadaran diri, tujuannya itu adalah untuk mencegah sikap otoriter dan permisif dalam mengajar. Nah, apa sih itu sikap otoriter dan permisif dalam mengajar? Jadi, sikap otoriter itu adalah di mana guru itu ketika dalam pembelajaran ia selalu mengekang peserta didiknya harus menurut dengan apa perkataan gurunya gitu. Nah, sedangkan sikap permisif itu kebalikan dari sikap otoriter, di mana permisif itu adalah sikap di mana seorang guru itu memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk melakukan apa saja dan tidak ada larangannya gitu. Nah, ini kan akibatnya fatal ya. Di dalam pelaksanaan manajemen kelas itu ada pedoman pelaksanaan pengelolaan kelas, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi awal. Nah, komunikasi awal ini dimana sebelum kita beranjak yang lebih jauh dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, maka guru itu harus membangun komunikasi yang positif dengan peserta didiknya. Bisa jadi dengan cara sama-sama mengatur jadwal dan sama-sama mengatur kelas, komunikasi yang baik gitu, agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan peraturan kelas. Nah, jadi pedoman yang kedua yang bisa dilakukan oleh pendidik itu adalah kesepakatan. Jadi di situ guru dan peserta didik bisa sama-sama membuat suatu peraturan di dalam kelas dan sama-sama setuju dengan peraturan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi dan sanksi. Nah, jadi ketika ada suatu norma atau peraturan yang sudah ditetapkan bersama-sama, maka pasti ada konsekuensi dan sanksinya ketika norma atau peraturan tersebut tidak dilaksanakan. Nah, dan ini juga sanksi yang diberikan itu bisa berupa misalkan jika seorang peserta didik terlambat, maka bisa dengan cara menghafal ayat suci Al-Quran. Nah, ini salah satu sanksi yang bermanfaat juga bagi peserta didiknya. Nah, sebaiknya juga sanksi ini harus dilakukan dengan adil dan komitmen. Kemudian yang keempat adalah perubahan tata ruang. Nah, jadi di dalam kelas itu sebaiknya seorang guru juga harus mengubah tata ruang kelas, misalkan tempat duduknya gitu. Jangan hanya tempat duduknya itu satu posisi saja. Nah, ini akibatnya juga bisa berdampak pada motivasi belajar siswa yang bisa kurang begitu. Bisa misalkan seorang
pendidik bisa mengubah tata duduk peserta didik. Misalkan untuk pekan ini bentuknya U dan pekan depan bentuknya sejajar gitu. Kemudian pengendalian perilaku dari peserta didik. Nah, di sini teman-teman, pengendalian perilaku itu terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama itu dimensi pencegahan. A, dimensi pencegahan. Nah, dimensi pencegahan ini ada beberapa ya teman-teman yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian pengendalian perilaku terdiri dari 2 dimensi. A, dimensi pencegahan. Dimensi pencegahan itu di mana seorang pendidik mencegah perilaku menyimpang sebelum terjadi secara terus-menerus. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah guru menunjukkan tanggung jawab dan wibawanya. Jadi, seorang guru atau pendidik bisa menjadi contoh atau teladan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, ada komunikasikan hak dan kewajiban peserta didik secara jelas dan antusias. Jadi, seorang pendidik bisa memberitahu tentang hak dan kewajibannya peserta didik. Kemudian yang ketiga itu bersikap jujur dan tulus menghadapi berbagai karakter peserta didik. Dan yang keempat ada sampaikan standar atau norma perilaku yang pantas dan tidak pantas di kelas dan sekolah. Jadi seorang pendidik bisa memberitahu atau menyampaikan bagaimana sih standar dan norma perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Kemudian B, dimensi selanjutnya B, dimensi penyembuhan. Nah, dimensi penyembuhan ini di mana ketika perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik sudah dilakukan secara berulang kali. Nah, di sini hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan cara penyembuhan dari perilaku penyimpangan tersebut. Ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah pahami latar belakang perilaku menyimpang peserta didik. Jadi, cara pertama itu kita memahami dulu, menganalisis kenapa sih bisa terjadi perilaku menyimpang seperti itu. Jadi misalkan ada seorang peserta didik yang terlambat sekolah. Nah, kita jangan langsung menghukumnya, tapi kita mencari tahu terlebih dahulu kenapa dia bisa selalu terlambat pergi sekolah. Nah, bisa jadikan dia membantu orang tuanya dulu di rumah sebelum pergi sekolah, ataukah dia begadang setiap malam sehingga dia selalu terlambat pergi sekolah. Kemudian yang kedua adalah cari solusi alternatif yang mendukung perkembangan kepribadian siswa. Jadi kita bisa sebagai seorang pendidik kita bisa mencari solusi yang lebih praktis yang mendukung perkembangan perilakunya begitu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah berikan pujian atas perubahan perilaku negatif ke positif sekecil apapun itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik bisa memberikan pujian walaupun tidak terus-menerus pujian itu diberikan, tetapi ketika seorang peserta didik yang sering melakukan perilaku menyimpang dan tiba-tiba saja melakukan perilaku yang terpuji gitu kan, misalkan dalam kelas dia selalu membuat onar, keributan dalam proses pembelajaran, ketika suatu hari dia melakukan hal yang baik, misalkan dia mengerjakan tugasnya, mengumpulkannya dengan tepat waktu. Nah, di sini guru bisa memberikan pujian kepadanya dan juga bisa dengan cara memberikan sesuatu yang membuat hatinya menjadi senang. Nah, ini kan manfaatnya juga bagi siswa-siswa juga merasa bahwa gurunya atau pendidik ini sangat begitu senang kepadanya, begitu sangat menyayanginya, begitu perhatian kepadanya. Nah, ini juga tujuannya juga untuk meningkatkan motivasi belajar dari seorang peserta didik. Selanjutnya poin D, yakni mengkoordinasikan dalam proses manajemen kelas.
menurut Handoko 2003 mengatakan bahwa koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan aktivitas dari bagian-bagian terpisah agar mencapai tujuan secara efisien. Nah, koordinasi adalah upaya menyatukan, menyelaraskan, dan mengarahkan berbagai kegiatan agar semua unsur yang terlibat dalam pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen kelas, koordinasi berarti guru mengatur dan mengarahkan aktivitas agar tidak terjadi tumpang tindih, kesenjangan, dan hambatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup koordinasi dalam manajemen kelas. Nah, ada 4 koordinasi yang dapat dilakukan seorang guru dalam manajemen kelas. Yang pertama, koordinasi antara unsur pembelajaran, di mana guru memastikan adanya keselarasan antar tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Misalnya, jika tujuan pembelajaran menekankan keterampilan berpikir kritis, maka metode diskusi, media yang menstimulasi analisis, serta instrumen penilaian berbasis proyek harus dipadukan secara tepat. Yang kedua, koordinasi antar peserta didik dalam kelas. Nah, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, guru perlu mengkoordinasikan mereka agar poin yang terakhir, yakni poin E, yaitu pengawasan dalam proses manajemen kelas. Nah, pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Apa yang dirasakan guru dalam pembelajaran merupakan hal yang utama untuk dianalisis guna melakukan pengawasan terkait kegiatan pembelajaran. Sehingga sudut pandang pengawasan lebih bersifat emik, artinya mengutamakan penilaian diri sendiri dari guru terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut, dijadikan acuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran agar lebih baik. Evaluasi hasil belajar siswa menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Adapun kesimpulannya, manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Nah, perencanaan membantu guru menetapkan tujuan, aturan, dan aktivitas pembelajaran. Sedangkan pengorganisasian mengatur sumber daya dan tata ruang agar efisien. Sedangkan pelaksanaan menuntut profesionalisme guru dalam mengelola perilaku dan menerapkan strategi pembelajaran. Nah, koordinasi menyelaraskan materi, metode, media, dan waktu. Sedangkan pengawasan berfungsi menilai proses dan hasil pembelajaran sekaligus menjadi refleksi guru. Nah, dengan demikian, manajemen kelas merupakan proses sistematis dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan belajar yang tertib, efektif, dan menyenangkan. Itulah tadi penjelasan mengenai proses manajemen kelas dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.